Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita terkait dengan kitab Al-Qiraat wal Kitabah, di mana pada hari ini kita sudah memasuki di bab yang ke-8, Al-Mawdu'u Ats-Tsamin, di mana pada bab sebelumnya kita sudah membahas harfu al-lam, yaitu huruf lam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas harfu an-nuni, huruf nun. Disebutkan dalam kitab ini al-kalimatu al-jadidatu, kosakata yang baru. Bintun itu anak perempuan, al-malabisu pakaian-pakaian, nisfun itu setengah atau separuh, yusafiru sedang bersafar atau akan bersafar. Awalan istami' waraddid. Yang pertama di sini disebutkan, ini berkaitan dengan tata cara menulis huruf nun. Untuk yang hamzah, untuk yang hamzah ini berkaitan dengan tata cara menulis huruf nun, baik dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, yang pertama, al-malabisu nadhifatun, pakaian-pakaian itu bersih. Nadhifatun, kita ambil satu kata dari kalimat tersebut, yaitu kata nadhifatun. Ini ada yang salah ya, iya-nya ini sukun ya, nadhifatun panjang. Nadhifatun bersih, maka kita ambil satu huruf dari kata nadhifatun, yaitu huruf nun, di mana huruf nun pada kata tersebut terletak di awal kata. Bisa kita lihat di sini, nun terletak di awal kata. Maka ketika huruf nun terletak di awal kata, tulisannya adalah seperti ini. Jadi nun ketika terletak di awal kata, maka tulisannya adalah seperti ini. Dan dia di atas garis ya. Nun ketika terletak di awal kata, maka tulisannya adalah seperti ini, dan dia terletak di atas garis. Kemudian yang kedua, Zainabu bintun shaghiratun. Ini juga ada kesalahan ya. Jadi ini ya-nya sukun ya. Ya-nya sukun, kemudian ro-nya fathah. Zainabu bintun shaghiratun panjang. Zainab adalah anak kecil, anak perempuan kecil atau gadis kecil. Zainabu Zainab, bintun itu gadis atau anak perempuan, shaghiratun kecil. Kemudian kita ambil satu kata dari kalimat tersebut, yaitu kata bintun. Kemudian huruf nun pada kata bintun itu terletak di tengah kata. Huruf nun di kata bintun terletak di tengah kata, maka tulisannya adalah seperti ini. Ketika nun terletak di tengah kata, maka tulisannya adalah seperti ini. Dan dia tetap di atas garis. Kemudian yang ketiga, askunu fit tabaqits tsamini. Aku tinggal di lantai ke-8. Kemudian kita ambil satu kata, yaitu kata ats-tsamini. Huruf nun pada kata ats-tsamin itu terletak di akhir kata, maka tulisannya adalah seperti itu. Huruf nun ketika terletak di akhir kata, maka tulisannya adalah seperti ini.
dan dia terletak di bawah garis, sebagian tubuhnya terletak di bawah garis. Kemudian yang terakhir, tata cara menulis huruf nun. Ishtaraitu ma'juna asnanin, aku telah membeli ma'juna pasta asnanin gigi. Jadi aku telah membeli pasta gigi. Kemudian kita ambil satu kata dari kalimat tersebut, yaitu kata asnanin, dan huruf nun pada kata asnanin kita ambil huruf nun yang terakhir ya. Itu terletak, atau huruf nun pada kata asnanin, huruf nun yang kedua itu berdiri sendiri, tidak bersambung dengan huruf sebelumnya dan juga tidak bersambung dengan huruf setelahnya. Maka tulisannya adalah seperti ini. Ketika huruf nun berdiri sendiri, tidak bersambung dengan huruf sesudah ataupun sebelumnya, maka tulisannya adalah seperti ini. Dan dia terletak di bawah garis, sebagian tubuhnya terletak di bawah garis, atau sebagian besar ya, sebagian besar tubuhnya terletak di bawah garis. Nah, itu berkaitan dengan penulisan huruf nun. Kemudian kita beralih ke yang ba. Nah, yang ba ini berkaitan dengan tata cara membaca huruf nun. Disebutkan di situ dalam kitab ini, nomor 1 adalah al-mat'amu nadhifun. Tempat makanan itu bukan tempat makan, tempat makan atau restoran. Nadhifun, bersih. Restoran itu bersih. Kemudian kita ambil nadhifun. Nadhifun, huruf nun pada kata nadhifun itu berharokat fathah. Maka ketika huruf nun berharokat fathah itu dibaca na. Ketika huruf nun berharokat fathah maka kita baca na. Kemudian yang nomor 2, a'tini nisfa riyalin, berikanlah kepadaku nisfa setengah riyalin, real, mata uang ya, real. Kemudian kita ambil satu kata dari kalimat tersebut, yaitu kata nisfa, di mana huruf nun pada kata nisfa itu berharokat kasroh. Maka ketika huruf nun berharokat kasroh kita baca dengan ni. Ketika nun berharokat kasroh maka kita baca ni. Kemudian yang nomor 3, nusafirul yauma, kami akan pergi hari ini. Kemudian kita ambil satu kata nusafiru, ini ada kesalahan ya, sinnya itu harusnya berharokat fathah, nusafiru. Nah, huruf nun pada kata nusafiru itu berharokat dhamma. Maka ketika huruf nun berharokat dhamma maka kita baca dengan nu. Nun berharokat dhamma maka kita baca nu. Kemudian yang keempat, anta muhandisun, kamu adalah seorang insinyur. Kemudian kita ambil satu kata darinya yaitu anta, dan huruf nun pada kata anta itu berharokat sukun. Maka ketika kita membaca anta, ketika nun di situ berharokat sukun, kita baca anta. Anta. Kemudian yang jim. Yang jim di sini berkaitan dengan huruf nun ketika dia bersambung dengan huruf mat atau dibaca panjang. Nomor 1, Faisalun tabibu asnanin. Faisal adalah seorang dokter gigi. Tabibu, dokter, asnanin, gigi. Kemudian kita ambil satu kata yaitu kata asnanin, dan huruf nun pada kata asnanin itu berharokat fathah dan dia bertemu dengan alif. Maka ketika nun berharokat fathah bertemu dengan alif maka dibaca panjang. Nah, kemudian yang nomor 2, qara'a Munirun al-kitaba. Telah membaca Munir itu al-kitabah, sebuah kitab. Munirun atau kitab itu ya, Munirun. Munirun di sini nunnya berharokat kasroh, kemudian dia bertemu dengan ya sukun. Maka ketika nun berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun maka dibaca panjang.
ni. Dan yang ketiga Sobahun nuri ya Mahmudu, selamat pagi wahai Mahmud. Kemudian kita ambil satu kata dari kata tersebut, dari kalimat tersebut, yaitu an-nur. An-nur, pada kata an-nur, nun di situ berharokat dhammah kemudian bertemu dengan wawu sukun. Maka ketika nun berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun dibaca panjang. Nu gitu ya. Nah, kemudian sanian ini berkaitan dengan latihan-latihan. Uktub, tulislah. Ini ada kata uktub, perintahnya adalah uktub. Tulislah. Berkaitan dengan cara menulis huruf nun, maka pada baris pertama ini yaitu nun ketika berdiri sendiri, tidak bersambung dengan huruf sebelum dan ataupun sesudahnya. Kemudian yang baris kedua ini adalah nun ketika berada di awal kata. Kemudian yang baris ketiga adalah nun ketika berada di tengah kata. Dan yang terakhir ini adalah huruf nun ketika berada di akhir kata. Dan dia bersambung dengan huruf sebelumnya. Kemudian yang salisan, iqra waktub, bacalah dan tulislah. Jadi selain kita baca, kita juga diperintahkan untuk menulis. Di situ ada kata nabetun, kemudian nabatun, narun, nurun, munirun, manarun, nafarun, nafirun, dan seterusnya sampai yang terakhir. Kemudian rabi'an, yang keempat, sini yang hamzah atau yang a. Perintahnya adalah do' khatton tahta harfin nun wa khattaini tahta harfil lami. Jadi letakkanlah khatton, satu garis, tahta di bawah harfi nun, di bawah huruf nun. Jadi letakkan satu garis di bawah huruf nun. Wa khattaini, dan dua garis tahta di bawah harfi al-lami, huruf lam. Jadi perintahnya adalah satu garis di bawah nun. Contohnya di sini ada huruf nun ya, mungkin kita letakkan satu garis di bawahnya. Nah, dan dua garis di bawah huruf lam. Dan kita cari huruf lam. Kalau ada huruf lam maka kita letakkan dua garis. Nah, begitu maksudnya. Kemudian yang ba'da khatton tahta harfi al-fa'i wa khattaini tahta harfi ad-dali. Letakkanlah satu garis di bawah huruf fa dan dua garis di bawah huruf dal. Sama ya, seperti yang di atas, cuman bedanya ini huruf fa dan huruf dal. Untuk huruf fa itu kita letakkan satu garis di bawahnya. Kalau huruf dal maka kita letakkan dua garis di bawahnya. Kemudian yang jim, do' khatton tahta harfi ar-ra'i wa khattaini tahta harfi ad-dali. Letakkanlah satu garis di bawah huruf ra dan dua garis di bawah huruf dal. Sama perintahnya. Fil kalimati al-atiyati, dalam kata-kata di bawah ini. Jadi ada beberapa kata di sini ya. Dafnun, kemudian baridun, nafarun, dinun, narun, rotibun, turabun. Nah, letakkanlah satu garis di bawah huruf ro, kemudian dua garis di bawah huruf dal. Contohnya misalkan sini ada kata dafnun. Ada kata dafnun, satu garis di bawah huruf ro. Di sini gak ada huruf ro ya, di dafnun. Baridun ya, di baridun itu ada huruf ro, maka kita letakkan satu garis. Nah, kemudian dua garis di bawah huruf dal. Nah, dalam lafadz baridun ini juga ada dal, kita letakkan dua garis. Nah, begitu ya. Kemudian perintah yang terakhir yang dal, yaitu rattibil ahrufal al-atiyata litakuna minha kalimatin. Tertibkanlah atau susunlah huruf-huruf di bawah ini, itu maksudnya huruf di bawah ini semuanya ini. Litakuna minha kalimatin, agar huruf-huruf tersebut menjadi kalimatin, sebuah kata atau menjadi beberapa kata. Karena di sini ada beberapa huruf, maka menjadi beberapa kata. Contohnya di sini saya kasih contoh. Misalkan yang pertama, di sini ada huruf ba,
kemudian ada ba panjang. Nah, ini kan terdiri dari tiga huruf ya sebenarnya, karena di sini ada ba, kemudian ada ba juga, kemudian ada alif. Ba yang bersambung dengan alif, ada 3 huruf. Nah, dari 3 huruf ini kita bentuk menjadi sebuah kata, sehingga dia itu memiliki makna. Maka kalau soal yang pertama ini, baris yang pertama, ketika ada huruf ba, kemudian ada ba dan bersambung dengan alif, maka bisa kita ubah menjadi babun. Nah, babun yang berarti pintu, dan seterusnya, yang kedua, ketiga maupun yang terakhir. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.